itu tepat waktu, apa itu awal waktu? Ini yang kita harus pahami di dalam Islam. Maka dalam Al-Quran dinyatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu ada waktu yang ditentukan dan diatur. Supaya kita bisa memahami tepat waktu, ada orang sholat dohor jam 1 dohor. Kira-kira tepat waktu enggak? Enggak. Baik. Enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Ini yang kita harus pahami. Bayar telepon tanggal berapa sampai tanggal berapa? Listrik dah. Bayar listrik tanggal berapa sampai tanggal berapa? Hah? Yang benar, tanggal 1 belum keluar dia struknya. Ini nggak pernah ini nih. Gitu. Kan saya petugas PLN dulunya. Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai tanggal 20. Kita bayar nih tanggal 10, tepat waktu nggak Pak? Yang benar. Hah? Kita bayar tanggal 19, tepat waktu nggak? Ntar biar bapak kita yang nanya paham. Bayar listrik itu tanggal 5 sampai 20. Kita bayar tanggal 5, tepat waktu nggak? Tepat. Kalau bayar tanggal 19, tepat. Orang sholat dohor jam 1, tepat waktu nggak? Ntar dulu kita nanya bapak ini, biar paham. Enggak. Saya mau tanya, sholat dohor dari jam berapa sampai jam berapa? Begitu. Anggap jam 12 sampai jam begitu ya. Kalau jam 1 tepat waktu enggak? Enggak. Kenapa enggak? Itu namanya awal waktu, Pak. Jadi Bapak harus pahami kata awal, kata tepat. Ini yang harus kita mengerti. Yang disuruh oleh Islam tepat. Dan kita harus bisa bedakan kata tepat dan kata awal. Itu harus bisa bedakan. Maka kami kasih bandingan bayar telepon tanggal 5 sampai tanggal 20. Artinya 15 hari. Kita bayar tanggal 5 tepat waktu, kita bayar tanggal 19 tepat waktu. Tepat waktu tuh ada. Masih pada batas waktu, biar gampang. Arti tepat waktu itu masih pada batas waktu yang ditentukan. Namanya tepat. Awal waktu, iya tentu tepat waktu. Tepat waktu belum tentu awal waktu, tapi masih pada waktunya. Itu namanya disebut tepat waktu. Kata orang pajak, bayar pajak tepat waktu. Nah itu enggak maksudnya awal waktu enggak. Yang penting pada batas waktunya. Nah Islam datang sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama ini Islam, Pak. Apa itu rahmatan lil alamin? Islam itu semuanya diayomi. Tidak egois, tidak kaku, masing-masing dapat cahaya dari Islam. Sehingga muslim itu hidupnya mulia. Contoh, kita dengar adzan dohor, dengar adzan lagi operasi, perutnya udah dibedah tuh perempuan mau sesar, dengar adzan, kata dia ini sholat tepat waktu. Sorry, ini perintah bos Allah, gua tinggal modal. Yang sholat nih masuk neraka. Nih dokter yang sholat nih masuk. Kenapa?
bodoh tentang Islam, tidak mengerti tepat waktu. Dia salah. Islam fleksibel dalam keadaan bagaimana, maka diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fleksibel. Kita lagi di jalan tol, dengar tuh di samping tol tuh masjid, Allahu Akbar, nih tabrakan semua. Islam tuh tidak kayak begitu. Inilah hebatnya Islam. Maka yang kayak di jalan tol tuh pasang di hati, nanti kayaknya jam 1 saya nyampe rest area, saya sholat zuhur di rest area. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dia. Begitu yang operasi. Ini nyawa orang penting. Sholat awal waktu sunat, jaga ini wajib. Maka jangan sampai yang wajib dikalahkan dengan yang sunat. Islam itu indah, kayak begitu. Jangan sampai yang orang di masjid diomelin dia, umpamanya maulid ya kan, kalau nggak pandemi itu kan, karena sampai jam 12 belum rapi tuh ya. Berceramah satu lagi sampai jam 1 ya kan, sampai jam tengah 1 belum, gitu. Dia belum datang. Ini yang lagi ngaji diomelin, yang nongkrong di jalanan nggak diomelin. Ini yang paling dulu masuk neraka. Ngomelin orang yang lagi ngaji. Dia kalau dia benar, teman-teman yang nongkrong itu tuh yang disuruh itu begitu. Maka oleh karena itu kalimat tepat waktu ini nih yang dia berangkat salahnya, maka pada implementasinya keliru. Zaman dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi wafat umurnya baru 13 tahun, alim kabir luar biasa. Ngajar asar sampai maghrib biar gampang, jam tengah 7 maghrib belum rapi dia ngajar. Tengah 7 maghrib. Kan udah azan dari tadi. Orang pada ribut. Kata dia, ini maghrib udah lewat tengah 7, dari tadi jam 6. Tengah 7. Kata Ibnu Abbas, ana lebih tahu tentang Rasulullah dibanding ente. Ini ajaran Anda harus paham tepat waktu. Ini barang wajib. Anda kudu paham agama. Sholat yang akan Anda kerjakan nanti itu satu cabang dari yang Anda duduk. Ini paling gedenya, ini dibanding di awal. Daripada Anda harus ngejar di awal, Anda lagi yang paling pokok. Sama seperti sopir mobil. Kita lagi nyupir nih. Kita baru hijrah. Dengar azan. Allah Akbar. Sorry, saya harus sholat dulu. Ditinggal tuh busway di tengah jalan. Itu enggak ngerti ajaran Rasulullah. Di antaranya kira-kira nyampe halte terakhirnya keburu dohor enggak baik nanti di sana. Pasang niat. Itu yang diajarkan buat dia. Masing-masing oleh Islam diayomi. Masing-masing diayomi. Begitu, itulah Islam. Maka muncullah ada namanya sholat jamaah, sholat qashar. Itu dalam rangka segalanya. Karena Islam ini semuanya harus dapat cahayanya. Maka kita tidak boleh kaku. Jadi muslim, kita harus melihat mana awal waktu, mana tepat waktu. Kami aja kalau ngaji nih, kalau boleh jujur, pengennya sebelum adzan bubar, nggak puyeng di kami, nggak pengen ditanya-tanya tuh, karena kami harus di tempat yang terus ada. Itu yang kadang kalau ditanya kami puyeng tuh, karena bakal diomelin masyarakat lagi kaminya begitu. Tapi karena ngaji itu adalah barang wajib, thalabul ilmi fardhatun, sangat-sangat wajib. Dan sholat yang akan kita kerjakan itu cabangnya dari sini dulu. Biar kita ruku sujud, kalau nggak ngerti urusan perangkat sholat, nggak ada nilai. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang sholat nggak pakai ilmu sholat,
maka sholatnya tak dapat nilai di mata Allah. Maka perangkat itu didahulukan oleh agama. Maka Islam gak kaku. Jangan sampai kita di kantor dohor jam 12 kurang seperempat. Dohor jam 12 kurang, kita jadi karyawan, bukan bos. Dengar ada bos, udah kan? Saya bos kan makhluk Allah, ya, saya juga makhluk Allah. Jadi saya harus duluin Allah dibanding bos. Sorry bos, gue mau dohor dulu. Pecat, jangan nyalain Allah. Jangan. Salah Anda karyawan, terikat oleh Islam. Karena Anda karyawan, kapan disuruh istirahatnya oleh bosnya? Jam 12. Jam 12 lah. Walaupun jam 12 kurang seperempat adzan, walaupun karena Anda harga waktunya digaji oleh dia. Anda tinggalkan, Anda durhaka kepada Allah karena Anda terikat. Kecuali Anda bos. Kalau Anda pengen selagu-lagunya dagang, itu tutup silakan, buka silakan. Kita nggak boleh selagu-lagunya. Inilah Islam indah. Oleh karena itu, kenapa terjadi keributan dalam kehidupan bermasyarakat? Karena kalimat tepat waktu dan awal waktu itu berbeda. Apa yang dimaksud menunda? Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim. Ini sahun ini apa? Entar saya sholat kira-kira ya jam 2 dah. Keibat dohor. Sekarang ini lagi betulin kandang ayam mumpung PPKM. Lagi betulin kandang ayam. Jadi rapi-rapilah kira-kira jam 2. Kata dia nanggung ini. Enggak apa-apa. Yang penting pasang nih. Jadi dengan masuk awal waktu, dengan dengar adzan, pasang di hati 2. Tugas muslim. Dengan dengar adzan, 2 yang dipasang. Pertama, yang ditugas oleh agama. 2 ini silakan pilih. Mana yang paling maslahat buat dia? Pertama, dengar adzan, dia langsung wudhu, dia langsung sholat. Itu pertama. 2, boleh nggak ini? Yaitu pasang janji. Saya mau sholat jam sekian. Kayak orang ngaji tuh. Saya mau sholat setelah ngaji. Itu namanya janji. Untuk apa nih janji nih? Untuk nyelamatin kita biar tidak su'ul khotimah. Contoh. Kita betulin kandang ayam. Jam 12. Kata kita rapih kira-kira jam 1 menurut kita. Ternyata sebelum, jadi saya mau sholat dohor jam 1 karena rapihnya betulin kandang ayam ini jam 1. Ternyata tengah 1 tangannya kepalu, mati tengah 1. Itu husnul khotimah. Terakhirnya enggak sholat dohor, enggak terakhirnya, tapi sudah. Jadi kata Allah, ente ini terakhirnya enggak sholat. Kan saya udah bilang mau sholat jam, ngapa tengah 1 udah dicabut, belum jam 1. Itu begitu saudara. Niat itu nolong. Pasang niat. Maka kalau ini penting dari pertanyaan Bapak kita ini, kalau kita di jalan tol, dengar adzan, pasang. Kita mau jamaah takdim, jamaah takhir, mau sholat dohor di mana? Ngomong di hati, di rest area. Keburu, enggak mesti harus ngik, berhenti di jalan tol, diam semuanya. Waduh, macet segalanya. Dan Islam tidak datang untuk merusak kayak begitu. Tidak kaku. Indah. Jadi dokter kalau jam 12 dengar adzan, jangan sampai perut udah dibedah, diting. Karena ini perintah Allah. Daripada lu gue Allah aja. Mati nih orang. Dan Islam tidak kaku. Inilah indahnya Islam. Luasnya Islam itu enak. Ketika dipaksakan kepada orang lain, itu yang menjadi problem dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ya masing-masinglah harus saling memaklumi. Kurang lebih demikian maksudnya itu dari kalimat itu. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik. Kita minta